Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita masuk masih tentang isim alam ya. Yaitu urutan bagaimana kalau ada isim lakob dan kunyah berurutan dalam satu kalimat. Qala Sya'ru Aini rahimahullah wa idza istama'a al-ismu wal laqabu wajaba ta'khirul laqabi anhu fil afsah. Apabila isim dan laqab terkumpul dalam satu kalimat, maka wajib mengakhirkan laqab di belakang isim menurut yang paling fasih. Fil fawaqih al-asoh ya. Ini harusnya al-asohi ya, fil asohi gitu maksudnya. Wal musbat minal makhtutah wal kawakib. Tapi yang ditetapkan di sini dalam manuskrip dan kawakib ad-durriyah. Nahu contohnya ja Zaidun Zainul Abidin. Nah, di situ ada Zaidun sebagai isim, Zainul Abidin sebagai lakob. Maka wajib mengakhirkan lakobnya. Wa yakunul laqabu tabi'an lil ismi fi i'rabihi, kemudian lakob ini mengikuti isim dari segi i'rabnya ya. Kalau marfu ikut marfu, mansub ikut mansub, majrur ikut majrur. Nah, i'rabnya nanti bisa badal atau athof bayan. Illa idza kana mufradaini fayajibu idhofatul ismi ila laqab. Kecuali kalau dua-duanya mufrad, bukan murakkab maksudnya, maka wajib memudafkan isim kepada laqab. Nah, contohnya Sa'idu Kurzin. Sa'id nama, Kurzin laqab. Wala tartiba bainal kunyati wal ismi, dan tidak ada urutan, tidak ada yang wajib di depan atau di belakang antara kunyah dan isim kalau ada kunyah dan isim. Wala bainal kunyati wal laqab, dan tidak pula kalau yang terkumpul itu kunyah dan laqab. Nah, di sini ada i'rabnya ya, yang ja'a Zaidun Zainul Abidin. Nah, Zainu di situ bisa badal atau bayan ya. Kemudian yang ja'a Sa'idu Kurzin, Sa'id sebagai fa'il marfu. Kemudian Kurzin mudhaf ilaih. Sarahnya qala al-Musabi hafizahullah qauluhu wajaba ta'khirul laqabi fil afsah ay li anna laqaba fil aglab manqulun min ghairil insan. Nah, mengapa laqab diakhirkan di belakang isim ya? Karena laqab itu biasanya diambil dari selain manusia ya. Kabatoh seperti angsa ya. Ini untuk laqab yang mencela ya. Kalau yang memuji ya misalnya asad gitu ya, singa. Falau qudima la tawahhama sami'u anal murada musamahul asli. Seandainya laqabnya dikedepankan, niscaya yang mendengar akan menyangka bahwasanya maksudnya itu nama asli ya. Berarti maksudnya itu bukan laqab tapi ya benar-benar angsa gitu ya. Wadhalika ma'munun bitakhirihi, dan itu aman ya. Sangkaan itu tidak mungkin disangkakan apabila laqabnya diakhirkan. Wali anna laqaba yushbihu na'ta fi is'arihi bil madhi awidham, dan karena laqab itu menyerupai naat dari segi memberikan kesan pujian atau celaan. Wa na'tu la yuqaddamu 'alal man'ut, sedangkan naat tidak boleh di depan man'ut ya. Ya kalau di depan man'ut nanti i'rabnya beda dia. Bukan naat. Fakadzalika ma asbahahu, maka demikian juga yang menyerupainya. Wa taqyidu bil aglab lil ihtirazi min nahwi Zainil Abidin wa nahwihi. Dan di sini diberi batasan biasanya ya, aglab,
dari contohnya Zainul Abidin dan yang semisalnya. Ya kalau di Al-Kawakib Ad-Duriyah itu ada rinciannya ya, masih ada rinciannya, nanti bisa dirujuk ke sana ya. Waqad yataqaddamu alal ismi fi ghairil absah. Nah, terkadang menurut bahasa yang tidak paling fasih itu isim laqab itu di depan isim. Kaqouli syair seperti perkataan pensyair, ana benu muzaikiya amrin wajadi abuhu mundirun ma'us samai. Faqaddama laqaba wa qaluhu muzaikiya. Di sini pensyair mengedepankan laqab yaitu muzaikiya. Alal ismi wa qaluhu amrin, di depan isim yaitu amrin. Wa ada qalil, tapi ini sedikit ya, penggunaannya sedikit. Bahkan ada mengatakan ya ini darurat syair gitu ya, ada kemungkinan ini darurat syair. Ya intinya kita pakai yang sudah pasti dibenarkan saja, yaitu isim di depan, laqab di belakang. Wa qaluhu wa yakunu laqabu tabi'an, dan perkataan beliau laqab ini menjadi tabi ila akhir dan seterusnya. Ay analisma wa laqaba in kana murakkabaini nahuja Abdullahi an funaqah, yaitu isim dan laqab apabila dua-duanya murakkab ya, yaitu di sini pakai contoh idhofah. Awil awalu murakkaban wasani mufradan, atau yang pertama murakkab, kedua mufrad ya, mufrad tidak murakkab. Nahu ja Abdullah batoh. Batoh sebagai laqab ya, dia mufradan yaitu tidak murakkab. Au aksuhu, atau kebalikannya, yang pertama mufradan, yang kedua murakkaban. Nahu nyatanya ja Aliyun Zainul Abidin. Aliyun isim, dia mufrad, Zainul Abidin murakkab. Wajaba itba'u tsanil awal, maka kalau seperti ini wajib yang kedua menjadi tabi bagi yang pertama. Ala annahu badalun minhu badala kulli minkul au atfu bayan. Nah ini jelas ya, i'rabnya dia kalau tidak badal bisa juga ataf bayan. Ya nanti insya Allah kita bahas apa itu ataf bayan ya. Jadi mayoritas antara badal dan ataf bayan itu sama ya. I'rabnya ada satu kata yang bisa di-i'rab dua sekaligus, badal atau ataf bayan. Wa in kana mufradaini ka sa'idi kurzin wajaba indal basriyin idhofatul ismi lil laqabi. Ya tadi hukum asal ya, bukan mayoritas, dikoreksi tadi hukum asal ya, antara keduanya itu sama ya. Ya nanti insya Allah kita bahas di babnya. Wa in kana mufradaini ka sa'idi kurzin, kalau dua-duanya mufrad ya seperti sa'idu kurzin, wajib indal basriyin, wajib menurut Alinau Basroh. Kalau di Kawakib Duriyah itu dikatakan mayoritas ya, jumhur basriyin, bukan semuanya tapi jumhur. Idhofatul ismi lil laqabi, memudhafkan isim kepada laqab. Nahu ja sa'idu kurzin, nah ini wajib. Sa'idu isim, laqabnya kurzin. Wa ra'aitu sa'ida kurzin wa marartu bi sa'idi kurzin. Wa jawazal kufiyun, sedangkan alina Kufah ya membolehkan idbasan lil awal. Boleh kayak yang pertama tadi ya, sebagai ataf bayan atau badal. Fatakulu ja'a sa'idun kurzun wa ra'aitu sa'idan kurzan wa marartu bi sa'idin kurzin. Wa madza bailal kufiyun min tajwizil amrayni was sahih wallahu a'lam. Nah di sini penulis atau pensarah ya memilih pendapatnya Alinawu Kufah ya.
Wa kurjun bidhamil kaf wa sukunir ra al muhmalati wa fi akhir hizai wa fil asli khurjur ra'i, yaitu asalnya khurjur ra'i, yaitu wadah tempatnya penggembala ya. Ya kayak semacam tasnya gitu ya. Ini di kitab At-Tasrih, yaitu karya Syekh Khalid Al-Azhari. Wa qaluhu wala tartiba bainal kunya wal ismi, tidak ada urutan antara kunya dan isim ila akhir dan seterusnya. Ai idza istama al ismu wal kunyatu abil kunyatu wal laqabu, yaitu apabila isim dan kunyah berkumpul atau kunyah dan laqab berkumpul, kunta bil khiyar fi taqdimi ahadihima. Maka engkau boleh memilih mana yang ingin engkau kedepankan di antara salah satunya. Ala sahibihi, atas atau di depan temannya ya. Kunyah dulu baru laqab, atau laqab dulu baru kunyah ya. Begitu juga isim dan kunyah. Wa yalihil akharu mu'roban bi'irabihi. Nah, kalau setelahnya yang terakhir itu sebagai di'irab sebagai tabi'nya ya. Fa min taqdimil kunya 'ala ismi qauluka jaa Abu Abdillah Zaidun. Nah, ini contoh kunyah di depan isim ya. Jaa Abu Abdillah Zaidun. Wa qulu sa'id, dan perkataan pensair aqsama billahi Abu Hafsin Umar. Ini Umar harusnya sukun ya. Wa min taqdimihi 'alaiha qauluka, dan contoh yang mengedepankan pada di isim ya, mengedepankan isim di depan kunyah. Ja'a Zaidun Abu Abdillah. Ini isimnya dulu baru kunyah. Wa qaulu Hasan radhiyallahu anhu, perkataan Hasan bin Sabit berarti ini ya, radhiyallahu anhu, wa mahtazza arshullahi min ajli halikin sami'na bihi illa li Sa'di Abi Amri. Sa'di Abi Amri ini ya. Wa min taqdimil kunyati ala laqabi qauluka, contoh yang mengedepankan kunyah di depan laqab, perkataan Muja'a Abu Abdillahi Zainul Abidin. Ini kunyah kemudian laqab. Wa min taqdimihi 'alaiha, contoh yang mengedepankan laqab di depan kunyah, qauluka, perkataanmu Ja'a Zainul Abidin Abu Abdillah. Ini laqab dulu baru kunyah. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.